Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu setia nemenin saya, dan kebetulan hari ini saya ada di Starbucks. Bukan di Starbucks ya, di Pacific Cafe. Pacific Cafe ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Musim dingin ya. Membahas tentang kemarin ya Mbak, tentang salah satu dari teman kita yang katanya membayar 65 juta dan mendapatkan job. Sebenarnya saya bukan mau membahas itu ya, dari awalnya kan mbaknya itu bukan mau cerita tentang pekerjaan pacarnya itu yang dari Indonesia mau ke sini. Dia membahas tentang sebenarnya satu hal. Apa? Dia mau menikah sesama Indonesia. Kemarin saya sudah bahas, cuman belum tuntas karena tidak adanya waktu, dan kebetulan hari ini saya lagi jalan-jalan dan bawa kamera. Sekalian saya jelaskan ya. Menikah sesama Indonesia apakah bisa Miss Yuni di Hong Kong? Bisa, karena kan cuma nikah aja. Tapi kamu kalau statusmu di Indonesia adalah janda, sekali lagi kalau statusmu adalah janda, kamu bisa minta surat cerai yang ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi habis itu kamu daftar di merit register, di mana harus pakai paspor kalian. Karena kan kalian bukan penduduk tetap. Jadi kalian harus pakai paspor. Kalau kalian pingin muda ya pakai pengacara. Tapi pengacara juga membutuhkan data-data yang lengkap ya, data-data yang lengkap. Seperti nama kalian, nama kalian, jenis kelamin, pekerjaan, terus alamat yang kalian tempati. Apakah kalian akan menempati rumah majikan? Atau kalian punya kos-kosan? Itu dibutuhkan juga alamat dalam surat pernikahan ya. Kan di surat nikah itu akan diberitahukan residennya di mana, alamatnya di mana. Jadi saat kamu menikah itu alamatnya di mana? Apakah kalian di hotel atau seperti apa? Itu yang menentukan adalah dari pihak imigrasi sendiri. Jadi sebenarnya apakah bisa, Miss? Bisa loh. Banyak artis Indonesia datang ke Hong Kong sini menikah pakai surat nikah Hong Kong kan? Iya kan? Saya sendiri nggak ada pengalaman tentang pernikahan di Hong Kong seperti apa caranya ya. Karena sesama Indonesia saya pernah dengar, tapi nggak ribet-ribet juga kan, mereka sudah punya status sendiri. Yang penting mereka punya paspor. Tapi kalau dalam kasusnya mbaknya kemarin, saya sedikit pertanyaan ya mbak ya. Kenapa? Karena gini loh, kenapa saya sengaja ambil foto ini agar kalian paham apa sih yang dimaksud dengan illegal worker. Nah ini ya, bisa diperjelas di sini. Jadi barusan saja saya ambil foto ini tentang illegal worker. Kalian tahu artinya? Oke, saya artikan di sini. Oke, employer must be inspect valid travel untuk para pencari pekerjaan. Yang pastinya mereka tidak punya KTP Hong Kong dong. Jadi sebagai majikan atau sebagai bos di Hong Kong itu harus punya valid KTP-nya. Jadi harus memastikan bahwa para pekerja itu adalah memiliki KTP Hong Kong. Ini yang pertama. Terus, dan di sini dijelaskan sekali Mbak ya, di sini jelaskan sekali bahwa jangan pernah ngejeng orang atau mempekerjakan seseorang kalau dia adalah visitor. Visitor adalah turis, pelajar, atau pekerja. Pekerja di mana yang dimaksud pekerja adalah termasuk pembantu, kan sebagai pekerja. Jadi di kontraknya tertera apa, ya di situ yang harus dijelaskan dan diterangkan. Jadi kalian nggak bisa seenaknya aja bekerja karena kalian turis, terus melakukan kerja part-time. Itu tidak boleh, itu tidak diizinkan di Hong Kong. Terus travel agency endorsement. Kenapa? Karena setiap kali yang punya visa turis atau visitor, pelajar dan pekerja itu kan ada endorsement-nya, Mbak. Endorsement itu termasuk yang di kertas visa kalian itu dikatakan di mana kalian harus ada, di mana, di alamat mana, dipekerjakan di mana. Jadi nggak iso seenake dhewe kalian mengambil keputusan untuk seperti apa dan bagaimana. Jadi kalian nggak bisa ngomong, entar nyampe Hong Kong visanya diproses jadi visa bisnis. Halo, yang bener aja. Dan 65 juta loh Mbak, sampean kesini. Saya tidak tahu ya. Saya tidak sudon, saya tidak ingin bilang bahwa itu tidak mungkin. Secara logika aja Mbak, Hong Kong ini sangat ketat. Kalau hanya dengan 65 juta, bisa bekerja di Hong Kong dan jadi travel atau bisnis,
kayaknya the best banget deh. Saya rasa banyak orang-orang di Indonesia sana akan datang ke Hong Kong sini. Benar tidak? Dengan hanya 65 juta loh. Dengan pekerjaan gaji 10 ribu atau 15 ribu atau berapapun yang dijanjikan ke mereka. Sudah berapa puluh negara yang akan datang ke Hong Kong. Jadi menurut pendapat saya adalah kalian jangan mudah tertipu gitu loh Mbak. Padahal dari KJRI sudah dinyatakan bahwa tidak ada pekerjaan itu dan konsekuensinya buat kalian yang tetap memaksakan diri, kalian itu punya buat majikan akan didenda sebanyak 500.000 Hong Kong dolar atau 50.000 atau 500.000 Hong Kong dolar dan penjara 10 tahun. Jadi kalau kalian nggak percaya dengan saya, nggak percaya omongan saya, kalian bisa telepon ya. Secara langsung kalian bisa telepon di mana? Nomor teleponnya adalah 28241551. Kalian bisa menanyakan langsung ke imigrasi, benar nggak apa yang saya katakan ini? Karena ini adalah term and condition-nya punyanya imigrasi ya, bukan punya saya ya. Jadi ini informasi dari imigrasi. Di mana imigrasi memberikan denda dan denda dan konsekuensinya, karena kalau kalian percaya dengan omongan orang di luar, karena di luar itu modus Mbak, nggak ada. Saya sudah berkali-kali ngomong bahwa itu semua modus, Tak sambil ngopi ya Mbak ya. Jadi sekali lagi sudah berapa orang sih yang kena terjebak? Akhirnya kalian di sini overstay. Sorry, tak nyeruput kopi dulu. Jadi akhirnya kalian di sini overstay dan kalian sudah dimodusin terus jadi pelaku modus. Jadi sekali lagi setelah modus menjadi modus dan modus. Saya kurang tahu kenapa masyarakat kita itu lebih percaya dengan orang-orang modus. Kenapa orang-orang sekitar kita itu lebih percaya dengan apa yang dikatakan orang lain tentang uang dan uang. Saya nggak tahu ya. Saya pribadi saya merasa sangat aneh sekali. Dan dari Konsulat Indonesia pun sering mengingatkan hati-hati scam, hati-hati penipuan, hati-hati ini itu. Tapi tetap aja ya, berkali-kali saya bilang tentang ATM jangan dipinjamkan orang. Berkali-kali saya minta agar kalian tahu bahwa ATM identitas kalian itu sangat bahaya dan jangan pernah mengirimkan KTP kalian itu pada orang lain. Di sini bisa difahamin. Jadi KTP kalian itu jangan difotoin ke teman-temanmu, di paspormu dikasihkan ke orang lain. Karena jika kalian memberikan pada orang lain, konsekuensinya kalau ada masalah kalian sendiri gitu loh Mbak. Jadi aku nggak tahu kenapa kalian tidak paham gitu loh. Bahaya yang mengancam kalian sendiri. Bahaya yang sebenarnya tidak mungkin terjadi kalau kita tidak ngasih ruangan pada mereka. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana lebih berhati-hati, lebih waspada karena penipuan itu seperti yang kemarin saya bilang jadi pangeran kesiangan tiba-tiba mencintaimu tuh tidak mungkin Mbak. Sekali lagi itu tidak mungkin. Dan oke, kita teruskan lagi edukasi berikutnya ya, di mana kita sering berkata dan berpikir bahwa semuanya baik-baik aja. Di Hong Kong ini ceritanya jadi gaduh-gaduh ya. Kalau kalian tahu nano gaduh-gaduh. Kenapa? Kok gitu sih Miss? Ya iyalah, yang dari cerita lucu sampai dari cerita nangis sampai dari cerita menyakitkan itu semuanya ada lengkap. Jadi kalau kalian cuma lihat profilnya mbak-mbaknya pada hari Minggu ya aku nggak bisa ngomong Mbak, karena profil hari Minggu adalah profil yang paling menyenangkan, profil yang paling membuat kalian happy. Jadi kita nggak bisa apa ya? Saya rasa bukan cuma Hong Kong aja ya. Yang saya tahu adalah dari beberapa negara yang kalian lihat adalah saat salah satu saudara kita yang ada di Amerika mengatakan, oh sekarang saya di Amerika, sekarang saya ada di Arab, sekarang saya ada di Taiwan, sekarang saya di Singapura. Orang di sekitar kita itu membayangkan hasilnya tanpa mereka membayangkan prosesnya. Jadi jarang yang mau tahu dan peduli yang mana prosesnya itu seperti apa. Kalau yang saya tahu proses di Hong Kong aja wes, nggak usah yang kemana-mana. Yang di Hong Kong aja gimana sih Mas? Yang di Hong Kong itu loh Mbak, tahu sendiri kan yang di Hong Kong gimana?
PT itu sampai berbulan-bulan, sudah dapat pekerjaan di cancel, ganti majikan, sudah ada visa turun, tiket ada, karantina ada, majikannya jahat, nyampe sini cuma seminggu 2 minggu di interminit. Jadi tanpa putus asa, bagi yang sudah di interminit putus asa ya selesai, urusan kita sudah selesai.